Sebelum masuk ke cerita, gue mau ingetin kepada semua bahwa konten yang ada di video ini mengandung spoiler. Halo semua, kembali lagi di channel Movie Santuy. Oke, di video kali ini gue akan bahas film yang bikin haru karena mengandung bawang. Oleh karena itu, sebelum nonton gue saranin untuk sedia tisu dulu. Yang banyak lah pokoknya. Oke, lanjut ya. Film Pound rilis pada tahun 2020. Jadi ini termasuk film baru, dibintangi oleh beberapa aktor terkenal seperti Ha Ji Won, Sung Dong, Yoon Jin Kim, Kim Hee Won, dan artis cilik bernama Park So Yi. Film ini bercerita tentang seorang anak kecil bernama Seung Yi yang menjadi jaminan rentenir karena ibunya yang mempunyai banyak hutang. Seung Yi pun kemudian diasuh oleh para rentenir bernama Do Suk dan Jung Bae. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke cerita. Di awal scene, kita diperlihatkan Seung Yi yang menghadiri acara kenegaraan, yaitu pertemuan antara negara Korea Selatan dan Cina. Dalam pertemuan ini, Seung Yi bertugas sebagai penerjemah bahasa Mandarin, dan keahliannya tersebut telah diakui hebat oleh para petinggi negara dari kedua negara tersebut. Setelah pertemuan tersebut, Seung Yi menuju ke toilet, dan tiba-tiba ia mendapat telepon dari Paman Jong Bae yang menyuruhnya untuk segera menemuinya dengan alasan Paman Jong Bae sudah menemukan sesuatu yang mereka cari selama ini. Bahkan, Seung Yi pun langsung meninggalkan acara kenegaraan yang begitu penting dan langsung menuju ke bandara. Melihat itu, Seung Yi merasa bahwa urusan dengan Paman Jong Bae jauh lebih penting ketimbang acara kenegaraan tersebut. Kita kembali dulu ke tahun 1993 di kota Incheon, Korea Selatan. Terlihat dua orang rentenir bernama Do Suk dan Jung Bae sedang mencari seorang bernama Myung Ja. Do Suk ini mempunyai karakter pemarah dan galak, namun di sisi lain, sebenarnya ia mempunyai hati yang sangat baik. Dan rekannya yaitu Jung Bae mempunyai karakter baik dan nurut aja apapun yang disuruh oleh Do Suk. Mereka pun menuju ke warung untuk mengambil minuman dan makanan. Namun, ketika mereka mau bayar, pemilik warung tidak ada, dan kedua rentenir tersebut langsung pergi begitu saja tanpa membayar makanan dan minuman yang ia ambil. Setelah berjalan beberapa saat, akhirnya mereka menemukan orang yang dicari bernama Myung Ja. Jadi alasan kenapa Myung Ja dikejar-kejar oleh rentenir karena ia memiliki hutang sebesar 750.000 won dan sudah telat 2 bulan. Mereka menghampiri Myung Ja yang mencoba kabur, kemudian memarahinya karena mencoba kabur ketika mau ditagih. Anak dari Myung Ja yaitu Seung Yi tidak terima jika ibunya dimarahi oleh orang lain dan langsung menjepit tangan Do Suk. Do Suk yang pemarah pun tidak terima ketika tangannya dicubit oleh anak kecil dan langsung menegur anak kecil tersebut. Secara tidak sengaja, Do Suk malah memukul Myung Ja dan anaknya kemudian berteriak dan seketika orang-orang di sekitar menatap mereka. Belum apa-apa, orang-orang di sekitar malah mundur ketika dibentak oleh Do Suk. Kemudian Do Suk memberikan sebuah solusi kepada Myung Ja dengan memberikannya jaminan. Myung Ja berkata bahwa ia sudah tidak mempunyai apa-apa dan tidak ada barang berharga yang bisa dijadikan sebagai jaminan. Mendengar hal itu, Do Suk langsung merebut anaknya Myung Ja bernama Seung Yi untuk dijadikannya sebagai jaminan dan menyuruh Myung Ja untuk segera membawa uangnya sampai jam 4 besok pagi. Sebagai seorang ibu, Myung Ja tidak terima jika anaknya dijadikan sebagai jaminan. Kemudian ia bergegas mencari pinjaman lain untuk menembus anaknya. Myung Ja langsung mendatangi bengkel untuk menagih upah bekerja. Namun pria tersebut berkata bahwa upahnya sudah diberikan kepada suaminya. Perlu diketahui, suami dari Myung Ja ini telah selingkuh dengan wanita lain. Dan petugas bengkel pun tahu bahwa sebenarnya Myung Ja ini adalah imigran ilegal dari Cina. Kemudian, Myung Ja menuju ke telepon umum untuk memberitahukan kepada pamannya bahwa ia sedang terlilit hutang sebesar 750.000 won. Ia begitu sedih karena tidak ada satupun orang di dunia ini yang dapat membantunya. Pria yang bekerja di bengkel tadi melihat Myung Ja berada di telepon umum. Tanpa rasa kasihan, beliau langsung menelpon polisi dan melaporkan Myung Ja karena kasus imigran ilegal. Malamnya, Myung Ja didatangi 2 polisi yang langsung menangkapnya karena kasus imigran ilegal tersebut. Di sisi lain, kedua rentenir dan seorang anak kecil bernama Seung Yi sampai di kediaman Do Suk dan Jung Bae. Do Suk pun langsung menyuruh Seung Yi untuk segera tidur. Nah, disinilah air mata Seung Yi keluar karena ia begitu merindukan ibunya. Keesokan harinya, mereka semua berada di kantor. Bosnya pun marah besar ketika melihat Do Suk dan Jung Bae membawa anak kecil sebagai jaminan.
dan akan mengancam kedua rentenir tersebut tidak akan digaji selama 3 bulan ke depan jika tidak berhasil membawa uangnya. Mereka berdua pun langsung pergi dari kantor. Ketika berada di mobil, Dusuk kesal karena Myungja tidak segera menemuinya untuk memberikan uangnya. Saat mobil mereka terjebak macet, Seunggi pun langsung bergegas keluar dari mobil untuk kabur. Dan kejar-kejaran pun dimulai. Pada akhirnya mereka tidak berhasil menemukan Seunggi. Mereka merasa khawatir mengetahui bahwa Seunggi yang masih kecil hidup di luar sana sendirian. Malam itu, Seunggi kembali ke rumahnya yang berada tepat di belakang stasiun Ancient. Namun, di rumah tersebut sudah ada 2 polisi yang sedang mencari keberadaan Seunggi. Ketika polisi tersebut pergi, Seunggi langsung masuk ke rumahnya dan ia pun kembali merindukan ibunya dan menang saat-saat ia bersama ibunya. Seunggi yang lapar mencoba mencari makanan di rumahnya. Hanya tersisa 1 kotak susu dan 1 roti di dalam kulkasnya. Seunggi pun memakannya sambil menahan rindu pada ibunya. Di scene selanjutnya, Dusuk bersama petugas imigrasi mengunjungi Myungja yang siap untuk dideportasi ke Cina. Kemudian mereka berdua ngobrol dan Myungja meminta kepada Dusuk untuk mengadopsi anaknya tersebut. Myungja berkata bahwa sebentar lagi pamannya Seunggi akan segera membayar tagihan Myungja ke rentenir tersebut. Myungja menitipkan foto dan telepon seluler kepada Dusuk dan memintanya untuk mengatakan sesuatu kepada Seunggi bahwa ibunya telah pergi jauh. Di sisi lain, Seunggi yang masih kecil meninggalkan rumah dengan membawa tas dan sandal milik ibunya. Pokoknya semuanya serba kegedean. Beberapa saat kemudian, Dusuk datang ke rumah tersebut dan melihat pesan bahwa Seunggi pergi untuk mencari ibunya. Seorang anak kecil yang berjalan di tengah kota sendirian pergi mencari ibunya. Kemudian Seunggi didatangi oleh seorang pria, sebut saja gelandangan. Pria tersebut memaksa Seunggi untuk ikut kepadanya. Dan secara tiba-tiba, Dusuk datang untuk melindungi Seunggi dari gelandangan tersebut. Seunggi pun menangis karena berpikir bahwa ibunya tidak akan menemuinya. Kemudian Dusuk berkata bahwa akan ada paman yang menjemput Seunggi beberapa hari lagi. Dan untuk sementara Seunggi akan tinggal bersama Dusuk. Dari sinilah, sepertinya Dusuk mulai merasa kasihan kepada Seunggi, karena saat masih kecil sudah mengalami hidup yang begitu sulit. Keesokan harinya, Seunggi yang sudah selesai bersih-bersih rumah kemudian menyambut kedatangan Dusuk dan Jungbei. Dusuk pun kagum ketika melihat rumah dalam keadaan bersih. Dan beliau pun terheran ketika melihat wajah imut Seunggi yang tersenyum bahagia. Tidak seperti biasanya, hari ini Seunggi terlihat sangat bahagia. Seunggi pun menanyakan kepada paman Dusuk tentang kota Busan yang sangat ia impikan untuk bisa berkunjung suatu saat nanti. Kemudian Dusuk mendapat telepon dari paman Choi yang akan menjemput Seunggi. Dan paman Choi berkata bahwa ia sudah mentransfer 500.000 won sebagai uang muka dan sisanya akan dibayarkan ketika Seunggi tiba. Namun sebelum itu, paman Choi meminta kepada Dusuk untuk mengajak Seunggi jalan-jalan ke kota dan membelikannya beberapa pakaian. Dusuk pun setuju dan langsung mengajak Seunggi jalan-jalan. Ketika di dalam mobil, Seunggi menanyakan nama asli dari Dusuk, yaitu Park Dusuk. Namun menurut Seunggi nampaknya nama tersebut kurang keren. Lalu ia memberikan nama baru kepada paman Dusuk, yaitu Sungbo. Oke, mulai dari sini gue akan nyebut Dusuk dengan nama Sungbo biar lebih mudah ngomongnya. Dan mereka pun tiba di Toserba untuk berbelanja. Oke, kita tonton keseruan mereka berbelanja dan menonton konser. Dan sementara itu gue mau bikin kopi dulu ya guys. Oke, karena kopi udah jadi, kita lanjut ke cerita. Oh iya, jadi saat selesai nonton konser tadi, Sungbo yang baik hati pun memberikan CD dan kaset band kepada Seunggi. Sungbo malah terlihat seperti ayah Seunggi. Apa-apa yang Seunggi inginkan selalu ia turuti. Sesampainya di rumah, mereka merayakan acara perpisahan kepada Seunggi, karena Seunggi besok sudah harus pergi bersama paman Choi. Namun, wajah Seunggi malah terlihat sedih. Mungkin karena ia berpikir ia akan berpisah di waktu yang lama dengan paman Sungbo.